Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah kajian kitab Fathil Mu'in, uh, edisi pertama, langsung di halaman 55 di kitab terbaru Darut Taqwa ya. Halaman 55. Bismillahirrahmanirrahim. Khutbatul Muallif atau kata pengantar. Alhamdulillahil fattahil jawadi. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha membuka, al-jawadi, dan zat yang maha dermawan baik. Al-mu'ini ala tafaqquhi fid dini, yang memberikan pertolongan atas pemahaman di dalam agama, man, kepada orang, ikhtarahu minal ibadi, yang telah Allah Subhanahu wa taala pilih dari kalangan hamba-hambanya. Wa asyhadu an la ilaha illallah, dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya tiada Tuhan yang hak disembah kecuali Allah. Syahadatan tudkhiluna darul khuludi, dengan syahadat yang akan memasukkan kami ke negeri keabadian, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi sesungguhnya Sayyidina Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Sahibul maqamil mahmudi, yang memiliki kedudukan yang terpuji. Sallallahu wasallam alaihi, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada beliau dan memberikan keselamatan atasnya. Wa ala alihi wa ashabihi al-amjadi, dan kepada keluarganya dan sahabatnya, mereka adalah orang-orang yang agung. Salatan wassalaman, dengan salawat dan salam, afuzu bihima yaumal ma'ad, yang mana kami akan beruntung dengan keduanya ya pada hari kembali, kembali. Wa ba'du fahada sarhun mufidun ala kitabi al-musamma biqurratil ain bi muhimmatid din. Ini yang hadir ini adalah sarah yang penuh faidah atas kitab karanganku sendiri yang bernama Qurratul Ain bi Muhimmatid Din. Yubayyinul murada, yang menjelaskan maksud yang dikandungnya, wa yutammimul mafada, dan menyempurnakan faidahnya, wa yukhassilul maqasida, dan menghasilkan beberapa tujuannya, wa yubrizul fawaida, dan menampakkan beberapa faidahnya. Samaituhu bi fathil mu'ini bi sarhi qurratil ain bi muhimmatid din. Aku namakan kitab ini dengan sebutan Fathil Mu'in, Sarah Qurratul Ain bi Muhimmatiddin. Jadi ini kitab merupakan syarah dari kitab Qurratul Ain karangan Syekh Zainuddin Al-Malibari langsung sendiri. Wa ana as'alullah al-karim al-mannan, dan aku memohon kepada Allah yang maha mulia lagi maha pemberi anugerah, ayya'ummal intifa'u bihi, supaya Allah Subhanahu wa taala meratakan kemanfaatan dengannya, lil khasati, kepada orang-orang khusus, para ulama maksudnya, wal amati, dan orang-orang umum seperti kita orang bodoh, minal ikhwani, dari kalangan saudara-saudara kami. Wa ayyuskinani bihi al-firdausa fi daril aman, dan supaya Allah Subhanahu wa taala kelak menempatkan aku dengan Fathul Mu'in ini dan kitab ini di surga Firdaus, di tempat yang aman. Innahu akramu karim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mulia, wa arhamur rahim, dan zat yang maha penyayang. Itu mukadimahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ai uallifu, artinya aku mulai mengarang dengan bismillahirrahmanirrahim gitu. Makanya para ulama itu ketika menulis kitab dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, baik itu dibaca ataupun ditulis. Tujuannya adalah mengikuti sabda Nabi, meskipun dhaif ini tapi bisa diamalkan, yaitu yang berbunyi kullu amrin dhibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Setiap perkara baik yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim maka sedikit berkahnya. Wal ismu, kata ismu, bismi kan ismu gitu kan, itu mustaqun minas sumuwi, terambil dari kata lafadz sumuwi. Jadi ismun itu mustaqnya, ya mustaq itu masdarnya bisa boleh, karena mustaq daripada isim dan fi'il itu dari masdar biasanya. Wa huwa al-uluwu, makna sumuwi artinya adalah al-uluwu, tinggi. La minal wasmi, bukan terambil daripada kata wasmi. Wa huwa al-alamatu, yang maknanya adalah al-alamah.
Seperti ketika para ulama menjelaskan kata wudhu. Wudhu itu katanya mustaknya dari kata dau yang artinya sinar atau cahaya. Makanya orang yang wudhu dia akan bercahaya wajahnya. Begitu. Jadi mustak itu memang ya pecahannya lah. Jadi ada satu isim yang dia itu jadi pokoknya, lalu kemudian dia terpecah-pecah menjadi beberapa kalimat. Ya, jadi terambilnya dari kata sana. Wallahu, adapun lafadz Allah, alamun itu merupakan isim alam karena nama ya, lidzatil wajibil wujudi, bagi zat yang wajib wujudnya. Allah itu wajibul wujud, sementara kita adalah jaizul wujud. Karena wajibul wujud, maka dia harus berbeda dengan jaizul wujud. Yang wajib wujudnya harus berbeda dengan yang jaiz atau boleh wujudnya. Seperti makhluk itu adalah jaizul wujud, tapi Allah adalah wajibul wujud. Wa asluhu, asalnya lafadz Allah adalah ilahun, ilah. Wa huwa ismu jinsin, isim jenis, likulli ma'budin, bagi setiap yang disembah. Ilahun itu isim jenis bagi setiap sembahan. Apapun bentuk sembahannya, batu kayak, malaikat kayak yang disembah, atau apapun itu disebut dengan ilah. Tapi ketika mendapat tambahan al, maka dia menjadi khusus untuk Allah yang hak disembah. Itu kalau kata Al-Imam Syibawaih, sebagaimana diterangkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Kasyifatus Syaja', ya, beliau mengatakan al pada lafadz Allah itu bukanlah al-ma'rifat tapi araful ma'arif. Summa urifa bi al, kemudian dimakrifatkan dengan al, wa khudifatil hamzatu, dan dibuanglah hamzahnya. Summa stu'mila fil ma'du bihaqqin, kemudian dipakailah lafadz Allah untuk sesuatu yang disembah dengan hak. Jadi kalau ilah itu ada yang disembah dengan hak, ada yang tidak dengan hak. Yang disembah dengan hak hanya Allah Subhanahu wa taala, tapi Firaun juga disebut dengan ilah dan sebagainya, atau batu juga disebut dengan ilah. Tapi kalau Allah, maka dia hanya satu saja, yaitu al-ma'bud bihaqqin. Wa huwa ismul a'zamu indal aktsari, yaitu dia adalah isim a'zam menurut mayoritas ulama. Walam yusamma bihi ghairuhu walau ta'anutan, dan tidak dinamai dengan sebutan Allah selain Allah. Jadi tidak boleh ada tidak ada satupun di dunia ini ya yang menggunakan sebutan Allah selain Allah Subhanahu wa taala. Walau ta'anutan, meskipun hanya sekedar ta'anut. Ta'anut itu ya hanya sekedar mengikuti atau ngambil keberkahan atau mengikuti saja gitu. Wallahu taala alam. Satu halaman saja sebagai pembukaan. Mudah-mudahan bisa istiqomah. Yang penting bisa istiqomah, saling mengingatkan, kalau ada muskil ditanyakan. Dorongan, bantuan dan doa saya harapkan selalu. Terima kasih.